Salam saudaraku, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan terima kasih buat Anda yang mau menonton dan Anda yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang video kesaksian dari seorang ibu yang dulunya dia tidak percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya Tuhan Yesus dan dia masuk Kristen. Dan ibu ini mengalami banyak pencobaan atau ujian dalam kehidupannya, tetapi dia tetap setia dan dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan simak videonya, kiranya dengan video ini kita bisa diberkati oleh Tuhan. Mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Indri Hapsari, saya umur 42 tahun, anak saya 5, laki-laki semua. Cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri. Saya advokat di Malang. Saya diizinkan Tuhan untuk memberikan kesaksian hari ini dan kemarin. Dan itu suatu kebanggaan buat saya dan penghiburan buat saya untuk saat ini. Karena perjalanan hidup saya rasa tidak mudah buat saya sendiri. Mungkin orang yang melihat saya, kondisi sekarang ini baik-baik saja, saya baik-baik saja. Awal saya menikah setelah lulus SMA, umur 16 tahun saya sudah menikah. Umur 17 tahun saya punya anak pertama. Saya menikah dengan suami saya, waktu itu dia seorang polisi di Malang juga. Kemudian pernikahan saya dikaruniai 1 orang putra dan saya hanya menjalankan pernikahan itu selama 2 tahun saja karena ada hal-hal yang menurut saya membuat hati saya sakit dan menangis. Saya dulu seorang muslim, sampai SMA saya muslim, sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, oh Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya enggak tahu. Tapi saya tetap sholat aja, sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik, saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah nyapu gitu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kok sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja, sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya. Dan saya yang ngambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini. Di tempat saya itu ada sungai besar,
jalurnya Sungai Berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu, sama Allah saya minta, kenapa saya nggak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukennah itu, saya selesai sholat, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya gitu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya, itu sholat di atas jam 12 malam, itu saya mendengar lagi. Dan sampai akhirnya yang ketiga, saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi, saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Saya ikut Yesus, dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu, karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia nggak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian saat 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak laki-laki di tahun 2002. Saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia, namanya Boas. Video ini saya ingin menyampaikan satu hal seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kalau mau mengikuti Yesus, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan ikut Yesus setiap hari. Jadi kita memang ketika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mau mengikuti Dia, maka itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri artinya apa? Kita harus menyalipkan kedagingan kita, keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan daripada Tuhan Yesus atau keinginan roh. Lalu kita pikul salib. Apa salib itu? Salib itu adalah menggambarkan tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu, di mana melalui salib itu kita
diselamatkan, kita dimenangkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan salib itulah pengorbanan Tuhan sampai mencucurkan darahnya. Dan dengan darahnya kita bisa dihapuskan dosa kita. Itu sebabnya ketika kita mau mengikuti Yesus, kita harus tetap ada pengorbanan. Dan kita mengikut Dia setiap hari. Ingat, kita harus ikut Yesus setiap hari. Apapun yang terjadi, kita harus mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup ini. Sampai kita mengembuskan napas terakhir, kita harus tetap percaya dan mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bangkitkan imanmu, bangkitkan hatimu untuk tetap mengikut Yesus, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan